Ingatlah bahwa pengalaman yang kita dapatkan, sekecil apapun itu, ketika kita melakukannya secara konsisten, maka itu akan memberikan perubahan yang besar terhadap diri kita. Jangan sampai kalian atau misalkan adik-adik Nuri merasa menyesal gitu, karena memang pengaruh dari kita ikut aktif dalam organisasi itu sangat penting banget pengaruhnya, sangat besar juga. Diharapkan adik-adik Nuri nanti bisa meneruskan, membawa OSIS ini menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi. Karena masih banyak program kerja OSIS yang memang belum terrealisasikan. Nah, diharapkan nanti adik-adik Nuri bisa menyelesaikan semua program OSIS. Banyak sih kitab yang dikaji, cuman memang tentang fikih gitu, tentang kisah para nabi, kayak gitu kan memang itu jadi ilmu pengetahuan juga ya. Cuman memang itu ada bidang agama itu kan tidak hanya terfokus ke bidang agama, tapi ada juga politiknya juga kan, memang ada berkesinambungannya gitu ya. Mungkin itu sih yang menurut Nuri seru, makanya Nuri kalau ngaji semangat, karena memang yang dikaji kitabnya itu tentang fikih, tentang kehidupan sehari-hari, tentang berpolitik kan banyak juga. Teknologi itu tidak bisa kita hindari, itu harus istilahnya ya gimana caranya lah, kita beradaptasi supaya tidak terlalu terpapar, tidak terlalu terdistraksi, karena manfaatnya pun banyak kan ya. Iya. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari OSIS SMK Insan Prima Mandiri, yaitu bersama dengan Kak Nuri ya? Kak Nuri Nawiyah, betul? Betul. Oke, panggilannya apa? Nuri. Oke, Nuri, terima kasih ya sudah berkenan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang OSIS dari SMK Ipman. Ya, kemudian mungkin nanti seputar kegiatan Nuri dan seterusnya. Tapi sebelumnya mungkin silakan Nuri mau perkenalan dulu. Sekarang kelas berapa, lagi sibuk apa, dan seterusnya. Silakan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nuri Nawiyah. Saya dari SMK Insan Prima Mandiri dan sekaligus saya ketua OSIS-nya. Kelas 12 ya Pak. Terus sekarang ini kesibukan saya paling pemadatan sih belajar terus, soalnya menghadapi ujian karena kan sekarang udah kelas 3. Udah kelas 12 ya? Oke. Nuri, mungkin boleh dikasih penjelasan dulu deh, sedikit ya gambaran. Ini kan Nuri istilahnya sudah hampir 3 tahun sekolah di SMK ini ya. SMK Ipman ini apa gitu? Kemudian ada jurusan apa aja dan seterusnya. Di sekolah saya itu cuman ada satu jurusan, jadi makanya saya ngambil jurusan itu udah karena memang tidak ada pilihan lain lagi, dan jurusan tersebut hanya jurusan akuntansi saja, tidak lebih dari itu. Tapi memang ada rencana sih untuk kedepannya mau menambah jurusan lagi, gitu. Dan sedang direncanakan ya? Iya. Oke. Nah, seramai apa sih belajar akuntansi menurut Nuri? Seramai apa? Ya rame banget pokoknya, harus balance kan kalau akuntansi, kalau nggak balance ya memang perhitungannya kan memang agak rumit sih Pak. Jadi titik puncaknya itu yaitu harus balance. Tapi balance juga kan belum tentu benar ya. Nah, memang rame banget pokoknya akuntansi. Kayak dulu kan Nuri mikirnya akuntansi itu kan lebih rumit atau memang sulit lah gitu. Tapi setelah Nuri belajar ternyata tidak serumit itu. Seru banget gitu. Bahkan memang lebih mudah dari pelajaran matematika akuntansi. Kalau menurut Nuri pribadi. Jadi ini kan banyak sekali orang awam ya terhadap akuntansi itu apa sih gitu. Kalau matematika kan umum. Nah, akuntansi kan banyak yang awam ya. Ini tuh biasanya kan dipakai biasanya untuk laporan keuangan rata-rata ya. Laporan keuangan. Nah, dari beberapa kali sudah belajar tentang akuntansi, biasanya yang menjadi tantangan ketika belajar akuntansi apa tadi selain harus balance? Kan di laporan keuangan itu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, memang bukan hanya Nuri saja, tapi teman Nuri juga memang agak masih kesulitan di sana di jurnal penyesuaian. Makanya masih butuh terus diuji lah kompetensinya sama guru dengan cara banyak latihan kayak gitu. Oke. Nah, di sini kan di SMK selain tadi ada jurusan akuntansi, ada juga beberapa eskul ya. Nah, saya percaya bahwa eskul ini adalah salah satu item yang istilahnya memberikan semangat pada anak-anak ya, biar tidak belajar melulu gitu ya. Coba dijelasin ada eskul apa aja di SMK Ipman. Di SMK Insan Prima Mandiri itu sebenarnya kalau organisasi ada 2, OSIS sama pramuka mungkin ya. Cuman kalau misalkan eskul itu kan diadakan 1 minggu sekali ya. Itu yang paling sering itu pramuka. Nah,
Untuk OSIS sendiri paling cuman ngadain pertemuan buat merencanakan kegiatan kayak gitu. Tapi kalau untuk Eskul Pramuka itu diadakannya setiap 1 minggu sekali. Terus yang lebih ditekankan itu kelas 10 sama 11 karena kelas 12 udah memang fokus sama pelajaran aja gitu, fokus untuk menghadapi ujian nanti gitu. Karena kan memang kelas 3 nggak 1 tahun full ya. Betul. Sekolahnya, belajarnya, jadi ya udah kelas 12 mah difokuskan aja lebih ke belajar aja gitu kan. Banyak materi yang harus disampaikan karena memang waktunya juga nggak lama, jadi dikebut gitu materinya. Makanya PKL juga diadakannya itu di kelas 11 karena kalau kelas 12 nanti bakalan nggak fokus sama pembelajaran dan materi-materi, pasti bakalan banyak yang tidak tersampaikan gitu, Pak. Oke, tadi disebutin PKL. PKL di mana Nuri kemarin? Di BPKAD. Nah, seseru apa? Coba dikasih gambaran ya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang istilahnya penasaran ya, PKL itu seperti apa. Mungkin nanti kan untuk anak kelas, adik kelas nih. Oh iya. Silakan dikasih gambaran seseru apa biasa. Sebenarnya memang tidak masuk ya Pak dengan jurusan Nuri yaitu akuntansi, tapi masuknya itu lebih ke ada ya pembelajaran di sekolah Nuri itu tentang administrasi umum. Nah, jadi Nuri lebih masuk ke sana karena di BPKAD itu Nuri ditempatin sebagai yang menerima surat, terus yang mencatat surat keluar, nganterin surat. Memang seru sih karena memang gak banyak juga kerjaannya. Terus memang diterima dengan baik juga oleh pihak BPKAD-nya dan memang karyawan-karyawannya ramah gitu. Jadi udah nganggap keluarga aja gitu. Suka ngobrol. Iya. Terus yang dan ini kan pengalaman berharga kan ya. Jadi PPL itu kan diibaratkan kayak simulasi kerja kan. Jadi Nuri udah tahu, oh ternyata kerja itu seperti itu. Masuknya jam sekian, harus disiplin, dan sepulangnya jam sekian. Biasanya kan ya pengalaman PPL selain tadi ya istilahnya kita mengaplikasikan ilmu yang sudah belajar sama guru-guru, kita ngelihat realita kerja itu seperti apa gitu kan. Lumayan kan, kemarin berapa bulan? 3 bulan. Iya lumayan. Kemarin juga kan ada teman-teman yang PPL di sini juga kan di Primary English, ngelihat secara langsung gitu. Kan kalau di sekolah itu rata-rata teori kan ya? Iya. Yang kalian perhitungkan ini harus balance 1 miliar. Itu kan hanya teori gitu. Nah oke. Selanjutnya Nuri, gimana ceritanya seorang Nuri bisa masuk ke OSIS? Jadi sebenarnya dulu saya itu pradana di Pramuka. Tapi karena pas mau diadakannya pemilihan OSIS, saya tuh tadinya nggak mau nyalonin, cuman karena memang teman-teman saya yang mendorong saya, ayo Nuri coba aja dulu, nah kita mendukung Nuri kayak gitu. Terus guru-guru juga pada percaya sama Nuri, ya akhirnya Nuri nyalonin lah gitu. Memang karena awalnya itu terpaksa sih, tapi ya kalau makin kesininya ya dijalani aja gitu. Bukan berarti karena memang ada unsur keterpaksaan di awal terus Nuri menjadi ketua OSIS yang tidak bertanggung jawab, yang enggak juga sih, bertanggung jawab. Karena memang dulu Nuri sempat menolak tuh karena memang tanggung jawabnya sebagai ketua OSIS kan tidak kecil gitu. Nah, Nuri takutnya memang tidak bisa menjadi ketua OSIS yang bertanggung jawab dan menjadi ketua OSIS yang tidak amanah mungkin ya. Tapi ketika sekarang seiring berjalannya waktu ya Nuri jalani aja gitu. Sebisa Nuri dan semaksimal Nuri. Berarti tadi awalnya itu suka pramuka ya? Iya. Iya. Kenapa suka pramuka? Karena dari SD juga kan Nuri emang udah join lah di pramuka. Terus kan kalau misalkan di SD kan memang ada istilah kalau pramuka itu belajar sambil bermain. Nah, memang seru banget. Terus Nuri kan memang suka kesibukan yang memang praktek gini Pak. Bukan hanya teori, tapi kita turun ke lapangan secara langsung belajar tentang misalkan kan di pramuka banyak ya yang menyatu dengan alam. Belajar teori tentang kayak gitu seperti bikin belangkar atau misalkan berkemah. Itu Nuri sangat suka karena memang menurut Nuri seru sih. Tapi beda-beda pendapat, ada yang memang malam-malam. Iya. Nah, dari sekian banyak kegiatan pramuka kan SD ikutan, SMP ikutan, SMA juga sering banyak kegiatan. Yang paling seru ataupun yang paling istilahnya wah seru banget nih kegiatan itu waktu di mana? Seru pas Nuri kegiatan Pasbara 14. Apa nih? Itu kan Pasbara itu merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera.
Nah, sekabupaten Garut. Nuri ditawari oleh pembina sekolah gitu ya, untuk daftar, karena itu diseleksi dulu kabupaten, ada yang dari selatan juga. Nah, udahlah Nuri ikutan dan alhamdulillah akhirnya keterima. Nah, di sana memang kan ada masa pendidikan juga ya, didiklat juga selama 3 bulan. 3 bulan? Iya, selama 3 bulan. Setiap Sabtu Minggu itu sering ke alun-alun latihan di sana. Terus banyak juga kenalan-kenalan baru, teman baru yang dari berbagai sekolah ya. Berbagai perwakilan sekolah juga dari pelosok-pelosok selatan seperti itu kan jadi punya kenalan Nuri gitu. Itu sangat seru banget. Terus pas apalagi masa pas mau menaikkan bendera kan itu ada Pak Bupati kayak gitu, terus dikukuhkan. Terus pas pada pengukuhan itu kan ada orang tua sama guru yang memang menyaksikan gitu, dan itu merupakan sebuah kebanggaan sih bagi Nuri dan sekolah gitu. Yang tahun ini berarti atau tahun kemarin? Tahun kemarin, kalau tahun sekarang jadi Nuri yang pembinanya? Bukan pembina sih, lebih ke instruktur muda. Oh, mudanya. Jadi ternyata Nuri pun bisa bersaing kan, terbukti ya. Iya, jadi tadi kan Nuri sempat malu-malu nih tentang podcast, tapi itu buktinya ya. Jadi saya sering bilang ke teman-teman, jangan sampai kita rendah diri ya. Dalam rendah diri itu, saya mas ternyata dia lebih hebat. Enggak. Pada faktanya itu semua orang tuh sama-sama makan nasi gitu ya. Cuman tinggal kitanya aja. Jadi tinggal kitanya jangan sampai rendah diri gitu. Berikut juga Indonesia ya, kalau misalkan kita membicarakan secara umum, Indonesia itu ya pemudanya banyak yang kayak gitu. Padahal kemampuannya itu sama aja dengan orang Amerika, orang Inggris, sama aja. Ya buktinya kemarin nih ada seorang perempuan dari Indonesia yang bikin vaksin. Kalau pernah dengar, Karina Jo namanya. Itu orang Indonesia dan sempat dapat penghargaan dari kerajaan Inggris karena itunya apa? Ilmunya, intinya tentang vaksin lah gitu. Kemarin vaksin COVID ya, perempuan. Itu perempuan juga ya. Jadi jangan sampai malu-malu untuk berkreasi. Oke, lanjut. Nah, dari sekian banyak program OSIS ya, apalagi sekarang kan mau lengser bentar lagi ya, kita tadi ngobrol. Ada program apa aja yang sudah dijalankan oleh Nuri dan teman-teman? Paling untuk kegiatannya udah terrealisasi. Itu pertama, kalau setiap Agustus itu pasti ada memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus kita juga pernah mengadakan aksi bela Palestina. Nah, terus kemudian ada juga kemarin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin untuk kegiatan selanjutnya masih dalam rencana gitu, karena itu untuk bulan Desember kegiatan. Ada lagi. Nah, biasanya kan Nuri sebagai ketua OSIS ya, artinya ketua ataupun pemimpin itu adalah sebagai pengambil keputusan. Ini kan anak-anak biasanya kalau ada kegiatan pasti beda-beda pendapat kan? Iya. Itu masuknya kepada tantangan ya, tantangan berorganisasi. Gimana sih cara Nuri untuk menyikapi sebuah tantangan di sebuah organisasi? Kalau perbedaan pendapat itu pasti ada aja ya Pak, cuman saya lebih ke memperjelas lagi, misalkan kalau misalkan ngambil pendapat ini apa resikonya, ngambil pendapat ini, dan diberitahukan sehingga semua orang, setiap orang yang mengemukakan pendapat itu pasti paham gitu dengan apa yang mereka utarakan pendapatnya, nantinya bakalan gimana. Ya kita rundingan aja secara bersama-sama gitu, secara kekeluargaan. Sehingga nantinya itu bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang memang diterima oleh semua pihak gitu. Oke. Nah, kalau Nuri sendiri, itu kan di sekolah belajar, belum kita mikirin organisasi. Gimana sih cara membagi waktunya nih, supaya nggak bentrok antara belajar dan organisasi? Kalau untuk Nuri pribadi ya, menyesuaikan aja gitu. Kalau misalkan kan suka ada, kadang memang suka izin nggak masuk kelas karena memang ada kegiatan OSIS atau memang tugas OSIS gitu ya, yang harus dikerjakan. Nah, selesai Nuri mengerjakan tugas OSIS tersebut, pasti kan ada tugas sekolah juga. Ya udah Nuri kerjain setelah menyelesaikan tugas OSIS tersebut. Kadang malam, kadang sebelum pas pulang sekolah Nuri nggak pulang dulu, jadi ngerjain dulu tugas gitu di sekolah kayak gitu. Jadi sehingga
semua tugas OSIS terselesaikan, tugas sekolah terselesaikan, jadi aman. Kalau cita-cita Nuri emang apa? Cita-cita banyak, Pak. Iya. Mungkin salah satunya adalah menjadi pengusaha berbisnis. Pengusaha apa? Pengusaha di bidang kayak baju, terus kalau misalkan ini kerudung, kayak gitu. Kalau sekarang udah mulai bisnisnya atau belum? Belum. Ya semoga terrealisasi. Cuman masih mempelajari ilmu-ilmunya dasar dulu gitu. Dan kalau dalam sebuah bisnis akuntansi ya, kayak laporan seperti itu adalah krusial, dalam artian penting loh. Iya. Ya. Terus di samping itu kan memang tidak hanya akuntansi saja yang dipelajari, ada juga tentang manajemen bisnis kayak gitu, PKK pelajaran gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Nuri ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya misalkan sekarang nih yang lagi sedang menonton, misalkan adik kelas ya, yang masih ragu masuk ke OSIS, ada pesan nggak bagi Nuri kepada teman-teman? Ada sih, karena gini, kita tuh kan harus memanfaatkan waktu gitu kan. Tidak sedikit orang yang pernah curhat gitu ya, pernah bilang dia itu kesulitan dalam hal misalkan berbicara di depan umum, memang takut banget gitu, padahal kan memang belum juga dicoba udah takut duluan gitu. Karena memang dia itu mengakui bahwa itu timbul karena dia tidak ikut serta dalam keorganisasian, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Anti banget ikut organisasi. Nah, dia pun juga menyesal. Nah, jangan sampai kalian atau misalkan adik-adik Nuri merasa menyesal gitu, karena memang pengaruh dari kita ikut aktif dalam organisasi itu sangat penting banget, pengaruhnya sangat besar juga. Itu juga terasa sama Nuri, karena Nuri emang dulu orangnya sangat pemalu banget dan memang takut untuk berbicara di depan umum, apalagi di depan orang yang memang belum kenal sama Nuri kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena memang Nuri selalu ikut keorganisasian gitu, karena dari situlah Nuri bisa lebih berani, bisa ya intinya lebih berubah gitu, yang dari dulunya pemalu banget jadi sekarang mah tidak terlalu malu gitu. Dan terbukti sekarang Nuri ini kan kita baru ketemu kan, baru ketemu tadi, dan Nuri sekarang udah istilahnya berhasil, sudah bisa bergeser ya, dalam artian yang awalnya pemalu nggak bisa berbicara dengan orang yang baru dikenal, sekarang udah bisa. Dan ini berarti terbukti organisasi ini membantu ya, sangat membantu ya. Sangat membantu. Ini kan kita baru ketemu tadi kan ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya nih, ada harapan nggak bagi OSIS mungkin ke depannya? Kan tadi disampaikan bahwa sebentar lagi Nuri ini akan purna tugas ya. Ada harapan besar untuk OSIS SMK Ikhman Mandiri ini? Pasti sih. Harapan Nuri jangan sampai OSIS ini udah mengalami kemajuan dan perkembangan juga. OSIS ini udah makin agak terkenal gitu ya, walaupun di sekolahnya sendiri gitu, bukan keluar gitu. Nah, diharapkan adik-adik Nuri nanti bisa meneruskan gitu, menjadi membawa OSIS ini menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi, karena masih banyak program kerja OSIS yang memang belum terrealisasikan. Nah, diharapkan nanti adik-adik Nuri bisa menyelesaikan semua program OSIS kayak gitu. Ya. Nah, kalau untuk sekolahnya sendiri, mungkin Nuri kan istilahnya sudah lama sekolah di situ ya. Ada harapan nggak untuk Nuri gitu bagi sekolah SMK Ikhman Mandiri ini? Untuk harapan bagi sekolah Nuri, yaitu yang pertama dari infrastrukturnya aja ya, supaya bisa lebih komplit juga, bisa lebih maju lagi. Terus siswa-siswanya juga bisa berkualitas lah. Sebisa mungkin harapan Nuri untuk berikutnya, siswa-siswinya itu bisa lebih berkualitas, lebih bisa menjaga etikanya, gimana terhadap guru ataupun teman, kayak gitu. Terus ya guru-gurunya juga bisa lebih memberikan penekanan dari tidak hanya tentang teori saja, tapi tentang pendidikan karakter yang seperti itu gitu. Itu sih. Jadi tugas guru itu sebenarnya saat ini untuk anak itu ya semakin berat ya, dalam artian tanda kutip ya. Kenapa semakin berat? Karena pengaruh anak itu saat ini sudah terpapar oleh sosial media. Iya. Kalian itu hidup udah ada sosial media gitu.
dari kecil sudah terpapar sosial media, yang mana sosial media itu menjadi tantangannya itu karena tidak ada filter. Betul nggak? Iya, betul sekali, Pak. Kalau dulu angkatan saya waktu kecil itu nontonnya di TV. Iya. Ya, TV itu kan ada yang memfilternya. Iya. Yang adegan ini nggak boleh, kata ini nggak boleh. Tapi kalau sekarang semua masuk. Iya, bahkan anak SD sekarang juga emang udah dikasih HP. Kalau Nuri dulu pas dikasih HP tuh pas SMP. Ya? Untuk SD belum dikasih HP. Jadi fokus main. Tapi kan kalau misalkan anak SD sekarang mau semuanya udah bawa HP gitu. Kalau mainnya ada yang sibuk main, ya kalau yang nggak punya HP kan kayak main apa sih permainan zaman dulu kayak sonda kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang yang udah punya HP kan lebih sibuk dengan HP gadgetnya gitu, jadi nggak ikut serta gitu. Padahal kan memang itu yang paling menyenangkan dan berkesan pada waktu kecil. Iya. Makanya sekarang juga salah satu faktor mental health ya. Iya. Banyak kan teman-teman katanya, wah kena mentalnya sakit dan sebagainya. Itu salah satu faktornya adalah terlalu banyak di sosial media. Sebenarnya salah satunya ya. Iya. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya, insecure mungkin ya. Nah, bahasanya keluar tuh insecure yang kayak gitu. Padahal kalau zaman saya dulu kan karena nggak ada, jadi insecure-nya tuh sedikit, nggak terlalu kayak sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa, karena teknologi itu tidak bisa kita hindari. Itu harus istilahnya ya gimana caranya lah kita beradaptasi supaya tidak terlalu terpapar, tidak terlalu terdistraksi, karena manfaatnya pun banyak kan ya. Iya, manfaatnya banyak. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang lebih kreatif, jadi misalkan jadi konten kreator. Iya, banyak. Terus misalkan kalian, aduh gimana ya nggak tahu gimana cara masak sop misalkan. Sekarang kan gampang, tinggal buka YouTube gitu. Atau gimana cara bikin prakarya apa gitu di sekolah, tinggal buka YouTube. Oh gitu caranya. Jadi sebenarnya teknologi ini ya plus minus ya. Iya, tergantung orang-orangnya sih ya Pak. Karena memang walaupun banyak manfaatnya, tapi tidak sedikit juga emang kekurangannya dari teknologi zaman sekarang juga. Seperti handphone kan memang ada video-video yang memang ngebully kan, itu bisa memberikan dampak negatif bagi apalagi yang anak-anak di bawah umur kayak SD. Sekarang kan banyak yang ditiru gitu Pak. Tidak, kalau misalkan untuk SMA ya mungkin mereka juga udah punya pemikiran ini ya Pak. Jadi mereka bisa, oh ini itu salah gitu, jangan ditiru. Tapi kan kalau anak SD mereka masih polos, jadi ditiru dan sehingga itu menjadi kebiasaan dia gitu. Karena dari sejak kecil dia begitu gitu. Makanya ini saya sering bilang ini menjadi gerakan bersama-sama ya. Jadi kita bareng-bareng nih, kita bareng-bareng jaga adik-adik kita. Jangan yang jauh dulu lah. Misalkan ada keponakan, ada tetangga. Kalau misalkan ada hal-hal yang dicurigakan, kita tegur. Dalam artian ya tadi, misalkan ada bullying, ada video yang gak senonoh. Itu kan maksud saya itu ada loh kayak gitu ya. Jadi kita harus tegur tuh, harus jaga bareng-bareng supaya tidak semakin meluas. Oke, Nuri, kita lanjut ke pendidikan nih, Nur. Ini kan pendidikan itu setiap tahun pasti lebih bagus. Pasti dong ya. Karena ada perbaikan kurikulum, sistem, dan seterusnya. Tapi mungkin ada masukan nggak dari seorang Nuri gitu ya, melihat pendidikan, pingin apa yang diperbaiki, atau mungkin apa kekurangannya, dan seterusnya, barangkali. Paling dalam pemerataan infrastruktur mungkin ya Pak. Karena memang tidak di pelosok-pelosok ya, di apalagi sekolah di pedesaan memang infrastrukturnya masih kurang. Terus memang akses internetnya juga ada yang memang belum nyampe ya. Terus mereka ketinggalan zaman juga gitu ya. Kan karena sekarang udah zamannya teknologi. Dilihat dari pas COVID-19 kan pembelajaran jadi daring. Nah, masih banyak pelajar yang memang kesusahan karena memang tidak semua pelajar itu mendapatkan handphone gitu. Nah, diharapkan untuk kedepannya ya semuanya samalah dalam pendidikan gitu. Jangan kan kalau di perkotaan itu infrastrukturnya juga bagus, terus udah lengkap banget. Nah, jangan mengesampingkan, maksudnya jadi yang di sekolah-sekolah kecil seperti di pedesaan tidak diperhatikan. Nah, mungkin
untuk kedepannya harapan Nuri itu bisa lebih diperhatikan supaya tidak hanya sekolah di perkotaan saja yang bagus dan berkualitas, tapi di pelosok desa kecil pun juga bisa gitu. Jadi semuanya bisa mendapatkan akses pembelajaran yang baik ya. Yang baik dan berkualitas. Berkualitas gitu. Jadi kita nggak dengar lagi berita sekolah ambruk. Iya. Kan pernah dengar ya? Oke, Nuri, ini masih ada sangkut pautnya tentang pendidikannya itu tentang literasi ya. Gitu ya. Dan literasi itu tidak hanya mungkin hanya membaca dan menulis aja. Iya. Gitu ya. Apa sih pendapat Nuri tentang literasi ini? Sebenarnya memang pengaruh literasi itu kan memang memberikan dampak yang memang positifnya juga banyak ya. Cuman di era zaman sekarang yang Nuri lihat gitu tidak jauh, Nuri hanya melihat teman-teman Nuri, mereka itu memang kurang gitu minat dalam literasi kayak buku sejarah yang memang kayak gitulah, buku yang berwujud maksudnya. Karena kan sekarang di era digital ini kan banyak buku-buku online seperti itu. Nah, memang kebanyakan teman-teman Nuri juga sukanya baca novel kayak gitu. Kalau misalkan untuk pengetahuan yang seperti sejarah kayak itu memang kurang peminatnya sih. Kayak gitu. Nah, kalau buku nih, lagi baca buku apa nggak Nuri? Atau mungkin kalau nggak lagi baca, mungkin ada satu buku nggak yang mau di-share kepada teman-teman, yang mana menurut Nuri ini buku bagus deh? Kalau untuk buku yang seperti itu sih mungkin Nuri gak ada ya, karena memang kegiatan Nuri di sekolah kan dari pagi sampai sore, terus apalagi jadi ketua OSIS kan memang ada tugas juga, terus memang kelas 3 ini full tugas gitu ya, sering kali ada tugas bikin PowerPoint lah, laporan kayak gitu, dan memang itu kan dikerjakan tidak cukup cuman 2 jam, 3 jam kayak gitu ya. Terus di samping itu kan Nuri ngaji juga dari jam 6 sampai sore. Nah, paling yang menurut Nuri seru itu ya kitab-kitab sih tentang itu juga kan sama. Oh iya. Apa coba? Tentang banyak sih kitab yang dikaji, cuman memang tentang fikih gitu, tentang kisah para nabi kayak gitu kan memang itu jadi ilmu pengetahuan juga ya. Cuman memang itu ada di bidang agama itu kan tidak hanya terfokus ke bidang agama, tapi ada juga politiknya juga kan, memang ada berkesinambungannya gitu ya. Nah, mungkin itu sih yang menurut Nuri seru, makanya memang Nuri kalau ngaji semangat, karena memang yang dikaji kitabnya itu tentang fikih, tentang kehidupan sehari-hari, tentang berpolitik kan banyak juga gitu. Oke, Nuri, selanjutnya nih ada sebuah tagline ataupun sebuah kalimat yang sering kita dengar, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Ya, seoptimis apa Nuri? Mungkin ini kan nanti generasi Nuri mungkin ya. 20 tahun lagi. 39. Iya, itu adalah masa-masa produktifnya, di mana banyak anak muda yang istilahnya akan mengembangkan ataupun memajukan Indonesia. Seoptimis apa Nuri melihat 2045? Nuri mengharapkan di generasi emas 2045 itu karakter manusianya mungkin ya yang lebih unggul, dan memang mereka itu tentang pendidikan karakter itu kan memang perlu ya. Nah, mereka itu diharapkan pada tahun 2045 itu bisa lebih menjadi manusia yang unggul, karakternya bagus, perilakunya, akhlak dan attitude-nya juga gitu bisa lebih baik lah, tidak seburuk sekarang gitu kan. Sekarang perilaku, etika kayak gitu kan memang sangat buruk banget bahkan. Nah, diharapkan pada saat generasi Indonesia Emas ini sudah meningkat lah, tidak sedikit orang yang mempunyai attitude yang bagus dan memang berkualitas, orangnya mempunyai keunggulan tersendiri lah kayak gitu. Terus juga diharapkan pada tahun 2045 itu generasi Indonesia Emas itu pemerintahan yang bersih. Ya. Pemerintahan bersih, tidak adanya korupsi. Karena sekarang kan pas Pak Prabowo baru menjabat 10 hari aja banyak para koruptor yang udah tertangkap gitu. Ada 28 kalau nggak salah. 28 orang yang memang udah tertangkap gitu. Dan memang diharapkan pada saat Indonesia Emas ini tidak ada lagi lah yang kayak korupsi kayak gitu. Jadi pemerintahan itu memang bersih banget gitu, menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum gitu. Amin ya. Iya. Baik Nuri, ini ada salah satu mungkin skill ataupun kemampuan yang harus kita persiapkan bersama-sama, yaitu tentang kemampuan berbahasa Inggris. Untuk apa? Yaitu untuk tadi,
untuk istilahnya salah satu supaya kita bersaing di luar negeri ya di skala internasional itu kita harus mempersiapkan bahasa Inggris juga. Iya. Ya. Dan itu kan membutuhkan waktu juga. Nah, menurut Nuri seberapa penting sih bahasa Inggris? Sangat penting gitu, karena bahasa Inggris ini kan internasional ya, udah mendunia gitu. Setiap negara-negara pasti yang paling diunggulkan gitu. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa bahasa misalkan Jepang, kan ada jalan alternatif yaitu dengan bahasa Inggris gitu. Terus di samping itu karena sekarang kan bisa juga kita itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan, karena memang dalam misalkan mall-mall juga kan ada pasti customer, pelanggannya juga kan memang bukan hanya orang Indonesia saja gitu kan, pasti ada yang dari luar gitu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa bahasa Inggris kan tidak sulit juga gitu untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Oke, baik. Baik Nuri, ini pertanyaan terakhir mungkin dari kami ya. Mungkin Nuri ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan ya saat ini, sekaligus mungkin closing statement dari Nuri, silahkan. Dari Nuri, ingatlah bahwa pengalaman yang kita dapatkan sekecil apapun itu, ketika kita melakukannya secara konsisten, maka itu akan memberikan perubahan yang besar terhadap diri kita. Dan saya yakin bahwa setiap pengalaman yang kita dengar, pembelajaran yang kita lakukan, juga refleksi yang kita sering lakukan itu bakalan bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu tidak akan berhenti ya. Pasti bakalan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya. Ya mudah-mudahan kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu kata kuncinya ya. Iya. Makasih Nuri untuk waktunya ya. Iya Pak. Mudah-mudahan OSIS-nya lancar. Amin. Kemudian cita-cita Nuri tadi ya saya sampaikan, kalau ada kesempatan kuliah kejar kuliahnya ya. Kemudian salam juga pada para guru dari SMK Hikman Mandiri ya. Semoga lancar juga sekolahnya. Tadi yang diharapkan oleh Nuri semakin berkembang sekolahnya dan seterusnya. Makasih ya Nuri ya. Iya Pak. Oke. Baik teman-teman, itulah Nuri dari OSIS SMK Insan Prima Mandiri. Terima kasih.